sahabat semua, jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita berada di kebun percobaan IPB Pasir Sarongge. Kita akan diskusi dengan peneliti cabai varietas Viera IPB. Ya, kali ini varietas Viera IPB sedang diuji di kebun percobaan IPB Pasir Sarongge dalam rangka untuk memproduksi benih dan juga diseminasi ya Mbak Lasih. Kita sudah bersama dengan penelitinya. Semangat pagi Mbak Lasih. Selamat pagi Bapak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini sehat dan semangat semua. Ya, jadi sahabat semua, varietas Viera IPB itu dihasilkan dari perakitan varietas kita di tim sekolah vokasi IPB ya Mbak Lasih ya. Mbak Lasih bisa cerita sedikit kira-kira mulai tahun berapa ini varietas Viera ini dirakit? Untuk cabai rawit varietas Viera IPB ini sudah mulai dirakit tahun 2015, jadi cukup lama Prof. Cukup lama ya? Ya, untuk mengerjakan 2022, 7 tahun ya? Kurang lebih seperti itu ya, jadi harusnya sudah menjadi apa itu ya 7 tahun. Alhamdulillah pada hari ini sudah bisa kita lihat seperti ini keragaan tanamannya. Kita coba ditanam di dataran tinggi, khususnya di kebun percobaan Pasir Sarongge IPB. Ya, berarti sebelumnya ditanam di mana Mbak? Sebelumnya kami juga sudah melakukan penanaman di dataran rendah ya, di Kota Bogor, kemudian di Kabupaten Bogor juga kami sudah cobakan, dan ada beberapa lokasi lain di luar Pulau Jawa tentunya Prof. Ya, kita sudah uji juga di Aceh, ada juga di Sulawesi Selatan. Saya dengar di Palembang juga ya? Di Palembang juga Palembang sudah kami lakukan. Iya, itu dalam rangka untuk pelepasan varietas. Pelepasan varietas untuk uji keunggulan varietas. Uji keunggulan varietas, dan dokumennya sudah sampai mana Mbak? Kayaknya akhir tahun ini akan dapat SK baru. Insya Allah, mudah-mudahan tahun depan kami depan, sudah ya? bisa mendapatkan SK pelepasan varietas untuk pendaftaran tanaman horti. Ya, tadi sahabat semua kita dengarkan bahwa pengujiannya di dataran rendah. Tapi kalau kita lihat ini dataran tinggi juga sangat menarik ya Mbak Lasih. Betul. Mana menurut Mbak Lasih dibandingkan dengan dataran rendah, dataran tinggi itu apakah punya prospek ya? Kalau kita melihat dari keragaannya Prof ya, ini tampaknya kedepannya sangat cukup menjanjikan. Ya, mudah-mudahan malah bisa mengurangi masalah inflasi ya. Sedikitnya kita ada sumbangan untuk mengurangi inflasi. Ini dari keragaannya sudah tampak ya, jumlah buah tampak lebat, sehingga kedepannya mungkin ini bisa juga untuk dijadikan produksi benih maupun produksi untuk konsumsi. Untuk dataran tinggi. Untuk dataran tinggi. Tadi sahabat semua disebutkan oleh Mbak Lasih untuk mengatasi inflasi ya, karena memang cabai rawit merah ini namanya kalau di pasar, cabai rawit merah ini yang sering terjadi fluktuasi harga dan menyebabkan inflasi ya. Di samping cabai yang lain ya, cabai rawit dan cabai besar begitu ya. Nah, Mbak Lasih, produktivitasnya berapa ini kira-kira Mbak Lasih? Untuk produktivitas yang sudah kami ujikan itu sekitar dari panen sekitar 4 bulanan ya Prof ya. Itu kami bisa mencapai sekitar 8 ton per hektar produktivitasnya. 2 bulan ya, 2 bulan, 4 bulan ya, 2 bulan panen mungkin ya? Ya, 2 bulan panen. 8 kali panen. Artinya masih bisa, potensinya masih bisa lebih dari itu. Oh iya, ini adalah cabai rawit merah ya? Ya. Cabai rawit merah bisa lebih lama lagi ya, panennya bisa 2 kali lipat ya? 2 kali lipat, karena umur tanamannya pun bisa lebih dari 2 tahun. Lebih tahun. Ya. Ya. Dan Mbak Lasih, ini karakteristik buahnya seperti apa? Kelihatannya panjang-panjang ya? Ya, ini agak bisa dibedakan mungkin ya, karena untuk jadi suatu varietas harus punya pembeda. Dan ini alhamdulillah tanaman ini bisa dibedakan dengan tanaman varietas cabai lainnya, khususnya pada bentuk buah. Bentuk buahnya ya? Ini tampak di sini sepertinya memanjang ya. Memanjang ya. Kalau di karakter keunggulan ini bentuk seperti adalah bentuk triangular ya. Kemudian ini juga ujung buahnya masuk ke dalam ujung buah yang meruncing. Jadi ini jadi karakter. Kemudian salah satu karakter lagi di tanaman ini dari bunganya. Di bunganya itu di bagian benang sari ya, atau yang kotak sari yang belum pecahnya itu ada antosianinnya. Itu jadi bisa untuk gampang dikenali mulai dari bunga sampai nanti ke buah. Iya. Mbak Lasih, selain itu budidayanya bagaimana? Apakah ada yang unik atau sama sebetulnya dengan budidaya cabai merah yang lain, rawit merah yang lain? Kalau untuk teknik budidaya pada umumnya sama ya. Yang hanya saja untuk di dataran tinggi ini kami sedang cobakan juga untuk pemupukan dengan menggunakan
pupuk AB Mix. AB Mix, Ya, AB khusus Mix, cabai ya. khusus cabai ya. Jadi kita sedang cobakan diaplikasikan di dataran tinggi ini seminggu sekitar 2 kali aplikasi. Tapi nanti tergantung Prof ya. Nanti kalau misalnya pertumbuhannya sudah mencapai fase generatif, bahkan mau sampai seperti ini, kita tambahkan lagi intensitas penyiramannya. Oke, 2 kali seminggu ya sahabat semua. Coba untuk AB Mix cabai dan juga berapa ppm Mbak? 1000? Sekitar 1000 ppm. 1000 ppm 2 kali seminggu, dan Anda lihat sendiri nanti keragaannya luar biasa, menurut saya luar biasa bagus ya. Dan ini adalah satu paket teknologi saya kira ya, selain daripada varietas tadi Vera IPB dan juga ada teknologi pemupukan. Nah, 2 hal itu yang utama di percobaan kita kali ini dataran tinggi. Dan ini istimewa karena varietas pertama ya yang dirakit oleh Sekolah Vokasi. Betul, Prof. Selamat ya Pak Dekan Sekolah Vokasi, Prof. Arif Daryanto. Ini adalah varietas cabai rawit yang pertama dirakit oleh Sekolah Vokasi. Yang mudah-mudahan ini bisa digunakan oleh masyarakat umum. Amin. Ya, dan juga bisa membantu pemerintah dalam mengatasi fluktuasi harga cabai. Demikian saya kira Mbak Lasih, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih luar biasa. Prof atas kunjungannya. Kita doakan semoga varietas cabai kita ini ya. Tim penelitinya siapa? Pak Undang. Ada Pak Undang, ada Prof Syukur, ada Prof Sobir, ada Dr. Awang Maharijaya, ada Dr. Arya Widura Ditonga, Abdul Hakim, dan Alfa Rabi. Ya, demikian saya kira sahabat semua. Ya, jumpa kita di Pasir Sarongge ini yang cerah ini ya, setelah mengalami gempa ya beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini kelihatannya geliat di masyarakat sudah mulai terlihat, meskipun masih banyak yang berada di tenda. Kita doakan semoga semua segera pulih kembali ya, yang sakit segera sehat ya, dan yang di tenda segera kembali ke rumahnya masing-masing. Sampai di sini percobaan kita, dan semangat pagi sahabat semua. Salam pemulia.